Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi dengan kami di podcast Dirajamet. Dengan saya kali ini Bung Mamet, tapi saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya, Bung Dia. Halo guys. Ya, kami berdua di sini selaku MC di podcast hari ini. Jadi guys, kita akan kedatangan dua tamu spesial. Siapa aja tuh? Nah, tamu spesial yang pertama adalah salah satu murid terpintar di Rafisko. Kayaknya aku tahu. Siapa emang? Umar. Oh, tentu tidak. Siapa tuh emang? Jadi langsung aja kita panggil dia. Muhammad Faza Abdillah Fikri. Nah, bintang tamunya udah ada nih. Tapi bukannya kata kau ada dua ya, Bi? Lah, kan memang ada dua. Kan Hah? yang satunya lagi itu udah ada di sini dari tadi. Kan Udah ada di sini. Mana? Nggak ada. Wah. Bener-bener ya kalian. Hah. Nara. Halo guys. Alamak, ada di sini dong dia. Lah, dia mana? Nggak ada, dia ada. Nggak ada. Ada dia tuh. Lah, dari mana aja kau, Bi? Dari kamar mandi. Nah, ngapain? Malah kamar mandi lagi podcast gini kan. Udah lah. Oke, langsung aja kita inti dari podcast. Aku lagi nanya nih, mungkin salah satu dari kalian dulu. Ada nggak satu pengalaman hidup kalian yang membuat kalian berubah, yang sangat berkesan? Gimana ya? Kalau soal pengalaman yang mengubah hidup sih kayaknya hampir semua orang punya lah ya. Semua orang pasti pernah mengalami pengalaman yang seperti itu. Dan biasanya mengalami itu lebih dari sekali gitu. Seringnya kan. Sebelumnya dia berandalan gitu, ugal-ugalan naik motor, kecelakaan, langsung nggak berani lagi ya kan, langsung bener naik motor kayak gitu ya. Sering banyak orang kayak gitu kan. Tapi kalau kamu gimana? Oh, kalau aku sih naik motornya nggak ugal-ugalan, santai. Bagus. Masa ini motor? Nah, Oke, apa nih ceritanya? Nah, jadi kalau pengalaman aku sendiri ya, itu mungkin kalau pengalaman yang dijadiin cerita, judulnya itu mungkin jangan remehkan apapun. Jangan remehkan apa? Jangan pernah meremehkan apapun, kecil apapun. Mulai menarik nih. Nah, Menarik. jadi ceritanya itu terjadi belum lama ya, tahun ini, April lalu tanggal 30-an April lah. Oke. Jadi aku tuh ikut Olimpiade nih. Olimpiade ini lumayan gede lah. Mulai dapat tuh lulusan. Itu nama Olimpiadenya KMNR. Hadiahnya apa? Hadiah. Hadiahnya itu sertifikat Sertifikat ini matematika gitu. Coba Olimpiade ntar bisa dipakai buat masuk SMA bagus gitu lah. KMNR itu kepanjangannya kompetisi matematika nalar ya, realistik. Jadi matematikanya itu lebih ke pakai logika gitu. Kenalan. Jadi nggak kurang pakai rumus lah. Jadi meskipun soalnya tuh buat buat SMA gitu, buat anak SMA, tapi anak SMP juga kalau logikanya bagus bisa ngerjain. Dan alhamdulillah juga logika aku lumayan lah ya. Saya nanti salah satu orang terpinter ya. Alhamdulillah, saya diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Dia apa tuh? Nah, Apa yang jadi terjadi di lomba KMNR itu kan sebenarnya ada 4 babak ya. Babak pertama itu penyisihan, diadain di sekolah masing-masing. Jadi satu sekolah itu 2 kakak deh waktu itu, kelas 8, kelas 9, diadain seleksi massal tuh, semua kelas pakai ujian gitu. Ujian kertas yang nilainya paling tinggi itu dipilih masuk ke Olimpiade tersebut. Jadi kamu nilainya tinggi. enggak? Ah, bohong ya itu, bohong ini mah. Let me explain. Nah, Jadi di antero angkatan kita yang ikut itu kalau di total satu angkatan 120, 2 angkatan bisa 250 orang ya. Dan menyedihkannya di antara 250 itu yang paling tinggi nomor 1 nilainya itu 76 bro, dari 100. Kalau penuh nilainya 100. Jadi kalau benar semua 100. Nah di antara 250 orang itu yang nilainya paling tinggi 76 coba. Kenapa bisa gitu? kok bisa?
Ya karena emang kan tadi soalnya tuh buat anak yang lebih gede dari kita kan, umurnya lebih dewasa dan juga ya Gen Z mah kalau soal matematika gimana ya? Bukan karena mereka ngomong itu Olimpiade kan? Itu mungkin ada sih, tapi aku nggak tahu. Aku kan bukan dukun, nggak bisa nggak mereka. Tergantung diri masing-masing sih. Iya, tergantung dari masing-masing. Terus sedihnya aku juga bukan yang top 1 itu lagi. Berapa tuh? Aku top 2, nggak aku 64. Top 2 katanya bukan top 1, top 2 tapi sama aja itu. 64 kayak itu. Top 3-nya nilainya 26. Salah satu waduh. Terus kayak gede banget itu soalnya. Ngeri. Lumayan. Butuh penalaran yang ini. Butuh pengalaman, penalaran dan kesabaran. Sabar. Soalnya belibet soalnya. Oh, Soalnya belibet soalnya. enggak. Nah, jadi kan di antara semua angkatan itu yang top itu cuma 3 orang ke atas doang ya. Yang 76, 64, 56. Itu ya pokoknya intinya aku si A, si B aja ya. Si A ini top 1, aku top 2, si top 3 nya dikasih C. Nah terus ya pokoknya kami bertiga berhasil masuk ke babak yang kedua karena nilai kami paling tinggi seangkatan. Babak kedua itu penyisihan, dia dari ke sekolah lain, di sekolah lain dan itu udah diseleksi, udah dari murid-murid yang memang terpintar di sekolah itu doang yang masuk itu. Kayaknya aku si A si B ini lumayan lah di sekolah kami itu kita lumayan pintar lah, lumayan tapi nggak yang terlalu pintar banget ya, lumayan. Nah terus alhamdulillah ya si A, si B sama aku ini di babak penyisihan berhasil lolos walaupun ngerjainnya tuh agak gimana gitu, agak Gimana susah. tuh gimana? Soalnya sistemnya tuh ini Bray, sistemnya kalau dikosongin dapat poinnya 0, tapi kalau kita jawabnya salah dikurangin nilainya, dikurangin 1, kalau benar dapat plus poin 4 gitu. Kalau banget berarti kalau mau Iya jawab. makanya jangan salah, makanya kalau nggak tahu jawabannya kita milih kosongin. Nah si A ini yang paling pintar yang nilai 76 tadi itu sampai kosongin 10 soal Bang. Dari 25 soal 10 soal dikosongin sama dia. Karena bener kayak dia nggak tahu jawabannya dari Iya, apa ngambil bener, kayak Lebih sulitnya kan? Itu kan jadinya 2 jam kan. Kalau kamu? Aku ngosongin sekitar 10 sampai 12 soal bahasa itu. Dan yang si C juga sama, ngosongin belasan soal juga. Si B sih maksudnya. Dan ya tapi kami adiknya kami berhasil lolos nggak tahu berapa. Nah, bisa lolos gitu Itu ya bisa lolos mesti 10 soal yang dikosongin itu berarti nilai kami maksimal berapa tuh? Nilai kami kalau benar semua juga cuma 60. Ini nggak bisa dibilang hoki sih, nggak bisa dibilang hoki sih. Kita ngeri aja bisa masuk gitu. Iya sih. Nggak bisa dibilang hoki sih. Makasih. Pokoknya nilai kami sekitar 60-an dan bisa lolos ke babak kedua. Babak kedua itu semifinal. Jadi di sekolah lain lagi. Dan ini juga udah benar-benar disaring lagi, udah benar-benar yang hebat lah yang bisa lolos gitu. Lombanya pun pagi-pagi katanya. Jam berapa? Jam berapa? Jam 7. 7 pagi. Berarti berangkatnya jam 6. Masih fresh atau nggak fresh tuh buat mikir. Masih fresh dong, bangunnya kan subuh. Sholat tahajud dulu. Sholat dulu. Baru Belakang ya? puasa ya. Dengan di belakang. Kalau malah salah. Besok bisa kan? Di lomba kedua ini aku ketemu orang yang gimana ya? Aku ketemu orang yang bisa dibilang unik lah gitu. Ya di situ tuh aku ketemu seriusan ya. Dari sekolah-sekolah lain aku ketemu banyak penyandang disabilitas lah. Ada yang jalannya pakai tongkat, ada kakinya masih ada loh. Masih ada 2 tapi Tidak ya kayak bisa dimulai. tongkat iya. Nggak tahu deh itu lumpuh iya atau kenapa gitu. Pokoknya ya aku ngerasa alhamdulillah aja deh masih bisa pindah 2 kaki ini. Karena bayangin kalian nggak punya kaki gitu, bisa pakai tongkat tuh. Siap. Bersyukur. Dan ini lagi itu jadi bukti lah ya bahwa disabilitas itu bukan menjadi halangan untuk bisa sukses, untuk bisa berprestasi. Betul. Nah terus di lomba babak kedua ini masih sama ininya sistemnya yang kalau salah dikurangin, kalau kosong Agak ada pengurangan lebih gitu. nggak ada sama sistemnya sama 25 soal, kalau benar dapat 4, jadi kalau total benar Salah salah kurang 3 tuh. kalau salah. Dan ya kami dan ininya total kosongnya kami masih sama juga 10-an belasan gitu juga yang dikosongin karena Dari berapa soal soal? dari 20 kan Sama. persis sama soal jumlah soalnya sama tapi pertanyaannya beda, lebih susah, lebih next level. Dan
lebih menantang akal. Pokoknya itu nggak bisa pakai rumus-rumus biasa yang diajarin di sekolah, nggak ada yang masuk di situ. Kalau boleh tahu gimana soalnya? Hah? Gimana soalnya? Soalnya tuh lebih ke tentang kayak kemungkinan gitu. Kayak misalnya kalau dadu dilempar, ada misalnya 10 dadu dilempar, kemungkinan dapat 3 berapa gitu. Ada yang gitu. Itu benar-benar. Pakai akal itu. iya. Pakai rumus dari sekolah gimana coba yang diajarin? Itu lagi susah itu. Dan ya kami masih bisa lolos semifinal. Final? Enggak, kami lolos di semifinal. Tapi pas dari semifinal ke final ini Kenapa tuh? cuma saya yang lolos gitu ya. Si A sama si B lebih gugur. Kok bisa? Saya juga kurang tahu tepatnya. Meski kami ngosongnya itu sama jumlahnya kentara lah. Tapi nggak tahu kenapa saya doang yang lolos. Nggak tahu ya. Atas izin Allah lah ya. Ini gara-gara salah tujuh Yang ini. berkuasa dia. Masih ada yang alamat B itu nggak salah tujuh. Astagfirullah. Nggak boleh susah. Nggak boleh susah. Mungkin aja Kurang beruntung. kurang beruntung atau mungkin katanya bukan baru gitu. Iya. Terus saya masuk final. Cuman aku yang masuk final. Udah gitu masuk final itu juga di ini lagi. Pokoknya lomba itu bukan lomba ecek-ecek lah. Lomba meriah banget. Di tempatnya aja kayak di Ancol gitu. Lama banget. Semuanya dikasih 1.000 orang yang ikut bayangin. Deg-degan deh. Hah? Deg-degan deh. Banget pakai nggak. Tapi sedetik-detik aja aku masih punya cara untuk santai sih. Gimana tuh? Sekali kasih tipsnya. Pakai topi. Bukan. Cara buat santainya itu pakai topi. Bukan dong. Itu berbareng. Style. Masih iklan yang bener tuh. Jadi cara untuk santai itu pertama, tahu nggak sih kalau di seluruh alam semesta ini ada satu zat yang bisa mengendalikan semuanya? Nggak tahu. Kamu apa itu? Hah? Oh, Allah Akbar. Nah, begitu. Zat paling mahal. Kita minta ke yang maha kuasa supaya diberi kemudahan dan ketenangan. Langkah kedua, kita tarik nafas. Dan langkah ketiga, kalau misalnya lagi tegang gitu, lagi deg-degan, ingat momen yang lucu. Apa aja, misalnya ada temen kepleset kayak, atau misalnya presentasi malah kacau kata-katanya, pokoknya ingat sesuatu yang lucu gitu. Kita pasti deg-degannya hilang. Nah tapi justru itu tuh, karena kebanyakan santai, aku jadi kayak receh di finalnya gitu kan. Jadi pas final itu ya karena final juga mungkin jadinya soal itu di setel sedemikian rupa, itu beda banget sama soal serius, beda banget. Dari soal yang sebelumnya yang keluar dari semifinal penyisihan itu nggak ada satupun yang keluar di final yang mirip pun nggak ada, beda semua. Sama sekali. Kan di apa kayak di Olimpiade itu soalnya kayak bukan nggak kayak bab-bab gitu kan, kayak bener acak banget. Iya, kayaknya ini soalnya. Pokoknya kayaknya mereka udah mengantisipasi ini sih, mengantisipasi ada soal yang di copy dari ujian sebelumnya kan. Nah, udah ini. Emang lomba nasional juga kan, soalnya ini banget lah. Nah justru itu dia, karena aku ngerasa terlalu santai lah ya. Dan maksudnya dua ujian sebelumnya juga, dua babak sebelumnya juga aku lolos kan. Jadinya ya aku ngerasa final mungkin gampang lah ya receh. Dan jadinya aku pas malam itu kan Sabtu malam ya bang ya, Sabtu malam ya. Jadinya aku bukannya belajar MCL kan bang. Aduh. Wah MCL itu buat yang nggak tahu Mobile Legends Championship League ya. Itu turnamen Turnamen. Tapi aku juga pernah sih kayak gitu pas mau ikut Olimpiade juga nggak pernah belajar. sama kita ya. Iya. Ya aku jujur nih. Apa kayaknya semacam baru-baru ini, aku pasti baru-baru ini atau tahun kemarin, waktu kelas 8, kayak sih kelas 8 sampai ikut kan Olimpiade ya. Oh iya. Awalnya kan latihan biasa, sama ada rekodnya dari sekolah juga. Banyak itu, bukan aku doang. Kalau aku ikutnya Olimpiade yang kayak pakai quizzes, tau gak tuh? Kayak gitu ya. Tahu website itu ya. Awalnya kan aku kayak paling sama kayak ada di buku, soalnya bodohku juga begitu. Nah ada di buku, ya udah aku belajar baca sedikit. Dan dia punya kakak kelas waktu itu kan kelas 9 mau punya bukunya. Nah pas hari haknya gitu, kuliah soalnya, masya Allah, beda semua. Gak ada yang sama. Nggak ada. Yang di buku aja nggak ada.
nih, dan kita mesti ada sekitar 100 soal. 100 soal. 100 soal. 100 soal. Berapa lama? Berapa lama? Harganya? Kita mesti dari jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 10. Berarti Tapi 100 soal. Jadi satu soal itu penjelasannya panjang, ada panjang. Tapi sama ya? Nah, ada yang kayak soal cerita, ada yang tentang apa lapas-lapas itu, tentang apa sih itu, punya kayak Al-Quran. Nah, di situ aku dah kayak pakai ini. Aku ada beberapa jam asal dan saya sekali di 20 pertanyaan terakhir waktu bisa 5 menit. Nah, karena itu awalnya kan aku baca nggak nyadar waktunya udah tinggal 25 menit lagi. dan kamu Masih ada 20 soal lagi. kosong ya? Asal. Aku lagi baca sekelas pilih kan tentunya pilihan ganda. Ya, bisa gitu sih. Tapi aku pakai yang paling logika. Ya. Selesai, keluar, dengar, kalau lolos apa, finishing dan lolos, aku balik. Ada satu momen di situ, balik kan aku naik ojek. Nah, abang-abang gojeknya itu pas banget, kayak selalu ngasih motivasi. Gimana tuh ceritanya? Tapi sih yang aku ingat tuh, kalau kalah jangan terpuruk, coba lagi. Kalah itu diciptain buat bisa menambah keberhasilan kamu. Aku ingat tuh. Dan itu nanti kan aku juga ada Olimpiade lagi yang mulai bakal dipersiapkan lebih baik. Kami doakan yang terbaik. Terima kasih. Ada nggak ya orang Indonesia? Tadi sampai mana ya? Ke final tuh, yang apa nggak ada. Atau mau main MTL nggak ada ya. Iya, aku manajer di hotel sama partian lah. Dulu masih ada partian aku tuh sering banget. Ada orang-orangnya, aku sebutin nickname-nya ya. Victorio, Sander, Willy Silati, Air Manis. Nama partian nama mereka. Dan kalau di hotel nggak tahu apa dah. Wifi di hotel tuh gitu semua deh. Sehingga jelek banget. Jadi ngepas kamu main tuh main terus ya. Saya pakai data. Karena kan kalau ke hotel semuanya pakai itu berarti. Enggak loh. Wifi-nya satu kamar satu wifi. Satu kamar satu lagi. Kita Iya. Iya. Melek. Lagi tetap. Makanya aku juga bingung. Nah, apa nih, Pak? Tahu kalian di mana? Hah? Kalian di mana? Ada ya, coba. Di dalam Marianto. Kalau Ancol aku masih di mana tuh? Tapi apa? Satu ruangan, satu itu cuma ruangan aku. Pakai jalan yang bagus. Iya makanya nggak suka. Mereka itu parah banget pasti. Nggak terlalu parah, tapi tetap annoying lah ya. Di SDL. Apalagi waktu itu udah susah lawannya, udah IPL, udah mythical total. Terus Ya intinya gitu lah ya. Aku malah MCL-an. Dan terus pas sebelum lombanya mulai kan kita duduk dulu lah ya, banyak sorbannya gitu dikumpulin. Aku mulai tampang mereka aja udah, wah pintar nih kelihatannya. Ya kalian tahu lah ya bedanya, bedain orang pintar dari penampilan tuh bisa berkacamata. ya baca buku dulu gitu ya kan. Dan buku kacamata apa aja jelas gitu. Rapi Rapi banget. dari ini apa? Ada yang main TikToknya tuh bahasa Inggris semua. Aku juga udah wah ngeri. Dan yang aku lakuin ML lagi guys. ML merasa Iya, Belajar nomor 2 ML nomor 1. tapi ada dulu itu main ML dulu gitu. Apa? Gue nunggunya lama banget. Berapa nih? Hah? Berapa nih? Satu. Klasik doang gitu. Nunggunya lama banget. Ini kan nunggu sertanya dari berbagai daerah kan se Indonesia tuh bayangin. Jadi dari berbagai daerah tuh jauh banget kan jadi Aku sampai Papua juga. enggak. Yang mau suka lewat tapi ini ditampilin ini sebelum lomba itu katanya ada pertunjukan gitu tarian dari Papua, aku lupa tarian apa juga itu kan orang Papua ya. Nah itu juga selama tarian aku nggak nonton, aku main aja. Aku pikir soalnya kamu. Itu pas gimana? Nah itu dia soalnya itu pas dari mulai dari soalnya dibagiin itu kan dibilang jangan boleh dibuka dulu, tapi aku iseng tuh ngintip dikit, begitu aku ngintip keingetan tuh Pak. Soalnya tuh pada Iya banget Pak. terus pas abis ngintip apa yang salah? Ya ada. Ya keringetan aja lah, coba dulu ya paling cuma dalam hati aku ya Bismillah semoga lolos. Tambah lagi peserta juga banyak banget, pinter-pinter. Wah, Sayangnya aku berkata
Iya, saya kira nasib berkata lain. Kalau dia udah nggak berpihak lagi ke gue, mungkin ini bukti kecewa Tuhan ke gue lah ya. Kayak seolah-olah Tuhan berkata, kamu udah dikasih kelebihan, udah dikasih kesempatan, kok malah ngebuang Tuhan gitu. Nah, dan akhirnya pidana tuh kalau sia-sia dong. Masih sih juga, tetap sertifikat masuk final. Soalnya masuk final aja itu kan hebat banget loh. Kayak di antara aku dan itu total semuanya tuh ada tebak berapa orang yang ikut? 10.000. Kita ada ribuan. Lebih dari itu. 100.000. Sekitar 200. 250. 262.000 yang ikut. Itu orang itu. Iya orang. Tapi itu Orang dari juga. penyisian yang pertama dari seluruh provinsi, dari seluruh Indonesia, semua penyisian pertama juga nggak ngumpul di satu tempat. Pasang pilihannya udah bagus banget. Dan di antara 262.000 itu yang ke final itu kayaknya ya kan kayak aku bilang, yang level aku cuma 1.000-an orang doang. Tapi kan banyak kategorinya kan, biasanya kategori A, B, C gitu. Kategori A yang soalnya masih cilik-cilik lah, B yang sedang kayak C yang udah dewasa gitu. Kalau misalnya Sedeng. kategori ini apa? Gimana Kalau misalnya kita anggap aja buletin satu kategori itu 1.000, 3 kategori udah 3.000 orang lah ya. Tambah lagi ada Olimpiade Guru juga, Olimpiade Guru Nasional. Oke. Ya. Semoga guru dari sekolah kita bisa ikut lah ya. Bisa. Enggak tahu aja. Hah? Malah guru. Oh, Mana bisa? Jadi guru dulu. Kali kita bisa jadi guru tiba-tiba. Kan kan udah sering kan jadi guru. Iya. Jadi Ada sering. Jadi dulu ya. Terus sekarang Gua nanya sama. kan pas kau balik tuh kan kalah. Mas, jadi balik kala itu aku langsung kan kebetulan juga lagi sore-sore tuh ya, lomba dari pagi, pengumumannya sore, lombanya sudah pagi, kayak jam 9 gitu. Tapi pengumumannya itu sore. Dan begitu sore, begitu diumumin aku nggak lolos, ya nggak dibilang sih, sebenarnya nggak dibilang aku nggak lolos, cuma dibilang ini doang. Dikasih ini orang-orang yang lolos itu yang medali emas, medali perak, medali Jadi kamu nggak tahu. ya, dan nggak ada aku situ ya. Awal langsung kan Ancol ya, ada pantai ya, ngeliat pantai, masukin tangan ke kantong, pakai hoodie, style set boy banget. Aduh. Siap banget. kasih ya. Oke ini set gua yang daripada kalau ada. Tahu nggak? Awas. Karena apa yang dipikirin? Lalu yang aku pikirin ya, pertama-tama sama lah, minta maaf dulu ke yang maha kuasa. Habis itu minta maaf ke orang tua, kadang-kadang nggak jadi membatalkan mereka. Kenapa ya? Terus baru ke ini, baru minta maaf ke guru. Kan sekolah yang ini kan, sekolah yang pakai asal sekolah. Soalnya itu di antara 1.000 orang itu tapi lumayan sih, tapi mereka 73. 73 dari 1000. Dari wah itu top 100 itu. Ya lumayan lah. Nah, Tapi itu seandainya aku belajar dan nggak main itu top 1 gitu. Aku nggak main. waktu nggak serius aja dia tertuju. Gimana kalau dia udah serius, baca semua buku, dipahami semua udah. Nih nanti langsung tamat tuh ke sekolah tuh. Semua satu Indonesia. Ya, Kalau doain ya. ini apa di Olimpiade berikutnya bisa dapat Amin dah. emas. Amin dah. So, ada gak tuh pesan tersendiri yang kau ambil dan kamu petik dari itu? Ya, pesannya sih cuman ini sih. Apa ya? Dua lah mungkin dua pesan. Pesan yang pertama tuh ingat ya, mau semua orang satu dunia musuhin kamu, selama kamu masih punya iman, tetap ada satu yang di sisi Bos, Allah Subhanahu wa Ta'ala. misalnya pas lagi sendirian ada satu orang yang maha kuasa di saat itu. Jadi ingat, a true Muslim never be alone. Ah, Muslim yang sejati tidak pernah sendirian. Kenapa? Karena ada Tuhan. Allah itu dekat. Ya, dekat. Yang pertama. Yang kedua, don't judge book by its cover. Apa tuh artinya? Jangan inilah, jangan menyimpulkan dari sapo lah, jangan lihat luarnya doang, jangan remehin gitu ya. Karena bisa aja yang di luarnya curang
kebalikannya. Ya itu aja sih dari aku. Kalau kalian gimana? Ada yang Kalau mengalami sama? aku ikut olimpiade, itu nanti tadi bilang kalau aku nggak belajar sama sekali. Oh iya, iya. Belajar dikit doang. Nah, pas Dikitnya olimpiade itu semana nih? Baik. Dikit orang tidak beda. dari kan dikasih kertas untuk belajar. Kertasnya sudah begini. Tebel banget. Iya, itu banget. Nah, tapi yang aku baca itu sekarang segini. Sangat tipis. Kayak 20% gitu kan? Iya, 20%. Nah, pas di olimpiade pas aku lihat soalnya itu aduh. Bener. Apalagi bahasa Inggris loh. Pakai bahasa Inggris. Gue yang serius. Iya. Wah, Satu satu ada bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. segini. Iya. Bahasa Inggris. Dari populasi soal itu kebanyakan bahasa Inggris. Aku kan internasional. Kapan tuh kalau belajar? Itu pas aku masih SD. Masih SD. Bayangin aja, anak SD disuruh belajar segini soalnya pakai bahasa Inggris. Inggris Gimana? lagi, aduh. Adalah Bayangin aja. Ya, akhirnya aku coba jawab. Ada yang nggak bisa aku jawab, jadi aku ngasal. Dan ada juga yang aku kosongin. Nah pas sudah selesai aku tunggu. Pas tunggu, ya udah langsung pulang. Gak tahu sih sebenarnya itu nunggu juga buat apaan. Nunggu yang sama sekolah itu selesai juga semuanya. Pas sudah sampai di sekolah, aku lihat tuh itunya daftarnya. Tahu nggak berapa? Kira aja. Aku dapat 2.000. Dari bawah. Protes lah. Baru mau bilang Masya Allah, jadi astagfirullah. Bisa. Itu jadi pelajaran aku juga sih. Ya. Ya tetap kalau belajar lah. Nggak direview sama sekali. Wah sih. Nah, tadi aku bilang, tapi mungkin ada sekolahnya agak mirip, kayak beda bidang. Gimana? Dua olahraga. Gimana? Jadi kan aku ikut apa ekskul futsal. Iya. Sebenarnya dari kelas 7 nih Sampai sekarang. sampai kelas 8 akhir tuh aku nggak pernah masuk turnamen. Karena emang awal-awal kelas 7 aku direct banget. Oh, Pas kelas 9 awal atau 8 akhir udah itu mainnya. nggak ada. Akhirnya aku dapat satu tapi bukan turnamen, pertandingan persahabatan. Aku lupa kalau sekolah mana itu ada satu pertandingan. Pas hariannya datang, aku disuruh main pertama. Ya udah, itu kan, mas, waktu pas awal nggak bener. Aku sama beberapa temen aku yang ada yang jago, tapi ada juga yang biasa. Untungnya kita bisa sering situ, karena musuh jago banget. Waktu itu posisi aku masih acak-acakan, masih asal-asalan, saya bisa sendiri. Nah, tapi kan itu ada beberapa babak. Di setiap babak itu pemainnya harus ganti. Harus ganti semua. Babak pertama aku, itu ada babak kedua. Babak kedua itu isinya yang jago-jago semua. Memang satu babak berapa banyak yang main? Lima termasuk kita. Tahu tuh, bola 11 pemain. Futsal. Saya. Nah, kalau bola 11. Kalau futsal akhirnya kan di yang match kedua teman aku yang jago nih akhirnya main lumayan bisa menang 4-0 lawan mereka. Nah di babak yang terakhir yang ketiga ada tim aku, teman aku yang jago, aku juga main di situ. Ada aku main di situ. Ada tim yang teman aku yang jago banget sama yang biasa aja. Tapi tahu gak berapa sih? Berapa? 4-0. 8 8-0. 8-1 gitu. Waduh, coba kan. Makin kenal saya. Makanya tapi ada lihat dia waktu main di sekolah bagus main. Tapi entah kenapa lagi masih bagus dia main di situ tuh, kayak nggak ada yang kurang. Aku mau ngasih pendapat tapi nggak ada yang kurang dari mereka main juga. Ini bisa kalah. Udah dari selesai pulang dari situ aku tuh berpikir kalau sebenarnya yang jago mungkin nggak bakal terlalu jago, jadi kita nggak bisa selalu mengandalkan yang jago. Jangan andalkan yang jago, kita harus jadi yang terjago itu. Kalau yang jago nggak bisa, kita bisa. Tapi kalau kita nggak bisa, yang jago juga harus mandu kita.
menurut aku segitu ya. Kira itu nanti aku ada turnamen lagi, mau coba sih mungkin aja, tapi kayaknya aku lagi berkurang. Tapi aku terus harus berlatih terus di semua bidang, ke olahraga doang, dari bidang akademik ya, olahraga atau musik atau apapun. Yang paling pertama tuh berlatih, ya kan? Latihan terus, pelajarin, latihan, itu niat dulu. Ya. Mau pinter apapun kalau nggak ada niat, Iya, nggak ada dia. saya gitu sih, nggak ada sih menurut aku ya dari aku. Jadi intinya kamu mau bilang jangan mau digendong, gendong yang menggendong gitu ya. Ya, kata-kata gampang. Ini sih gitu. Kalau kamu gimana? Aku ada pengalaman waktu selama ikut itu aku ada pengalaman pas selama ikut panahan. Apa tuh? Lomba? Lomba panahan ada iya. Lomba. Itu kapan? Udah lama sih. Aku waktu itu berapa tahun lalu lah maksudnya. Besok ya? Ya pas itu dia selatan. Iya lama banget sih. Itu udah pas gitu. Bisa kan? Nah, kamu ingat dari Kamu ingat lomba itu? Belum bisa jadi pesan untuk berapa nih? Dan terus aku usaha. Terus berusaha. Belum ya? karena kenapa nggak di Ada apa di situ? Itu sampai dulu pernah sampai aku hampir capek gitu karena susah banget tadi itu. berapa apa jaraknya berapa dari Itali? Kalau nggak salah sih 15 meter ya. 15 meter, Itu sekitaran mana tuh? Ya, Sini, pas. sini. Itu udah kayak yang di Olimpiade Mr. Beast itu kan? Oh iya. 15 meter. Waktu itu sampai aku hampir menyerah tuh kayak rasanya kok yang putus asa aja gitu kan udahan. Iya, ada yang tuh aku dinasehati ini harus bisa lagi gitu kan jangan nyerah. Terus aku coba lagi tuh terus ini berhasil gitu. Dapat. Nah, dapat yang bagian tengah banget. Berat. Wah, bisa meter itu dapat pinggir paling. Sama 5 meter udah melayang kemana-mana. Jadi Kan kalau meter 3 meter ini paling juga jatuh. jadi yang paling penting itu jangan nyerah kan? Iya. Berusaha terus, bener kan? Berlatih terus, berusaha terus. Itu sebenarnya kau udah ekskul kan? Iya. Ekskul panahan dari kelas 7 atau dari kapan? Pernah sih waktu kelas 4 juga pernah itu. Berarti udah lama juga. Ya udah lama. Experience lah ya. Udah berpengalaman. Sampai sekarang juga masih. Jujur ya, waktu hari ya hari Sabtu kan? Iya. Aku pernah lihat dia panahan. Jangan yang itu kamu ada Nah, osis kan ada acara osis dia pernah nyampe. Dari jarak? Harus dari sini. Kalau kemarin tuh katanya kita 10 meter sih. Itu baru 10 meter. Udah agak mau tengah lapangan. Dari ujung agak mau tengah. Iya, saya lumayan. Udah ada banget. Ya, wah. Aku main lempar salad kertas juga ya. Ya. Kenapa tuh? Enak banget ya. Menurut yang invisible aku waktu kita ya sekitar Dulu, jangan saya dulu. Berapa ya? Q. Ini Q. apa tuh? Kan? Today's quotes. Udah sih. Ada kata-kata baru lagi. Kata-kata Nah, lagi. ini kata nih. Kata-kata hari ini adalah Apa? ini kan bukan dari aku sih, dari Albert Einstein sih. Terus awalnya pakai bahasa Inggris. Pak awal pakai bahasa Sama Inggris. juga, sama Coba juga. translate sendiri deh. Jadi pokoknya inti translate itu semua orang, ya ulangi, semua orang, 8 miliar manusia yang hidup di bumi saat ini punya bakat semuanya. Nggak ada yang nggak berbakat. Tapi kalau ikan disuruh manjat pohon atau tupai disuruh berenang, nggak akan bisa. Berarti menempatkan bakatnya itu Iya. pada bidangnya masing. Pada Ya, jadi kita malu pakai bagian yang tumpul, kita mau kamu pakai bagian yang tajam. Ya, jangan dibalik. quote yang sangat bagus untuk mengakhiri pembicaraan kita, podcast kita pada hari ini. Ya. Jadi kita harus berpisah di sini dengan mereka. Iya. Tapi tentunya
ini bukanlah akhir. Ini adalah permulaan. Mungkin akan ada podcast berikutnya lagi. Mungkin kita salah. Ya, kami tutup podcast kali ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kafaratul masjid. Anak Allah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bung Mamet. Dan saya Bung Kabian. Pak, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.